Nah, beliau berkata di sini, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdal minan nubuwah wa ma ba'da nubuwah afdal minal ilm. Tidak pernah diberikan kepada siapapun di dunia sesuatu yang lebih utama minan nubuwah daripada kenabian. Satu. Jadi dunia ini manusia paling tinggi itu nabi rasul. Wa ma ba'da nubuwah, dan tidak ada keutamaan kemuliaan yang diberikan oleh Allah setelah kenabian afdal yang lebih utama minal ilmi daripada ilmu. Ya, ini para ulama. Makanya dikatakan al ulama amanah rasul. Ulama itu adalah amanahnya rasul atau pewaris. Iya, al ulama amanah rasul. Amanahnya rasul maksudnya apa? Kepercayaan rasul. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan kepercayaan kepada para ulama. Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk membawa agama, kepercayaan untuk menyebarkan Islam, menyebarkan risalah, menyebarkan ilmu, menyebarkan amal, menyebarkan takwa, menyebarkan khauf, khasyah, zuhud, qanaah. Yang dipercayai para ulama. Nah, tapi tidak semua ulama. Fa idza lam yuhibbud dunya, apabila ulama tersebut tidak cinta kepada dunia. Apa dunia? Dunia di sini syai'ul ladzi la yasilu bil akhirah. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan akhirat, itu namanya dunia. Jadi kalau ulama udah cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta tahta, cinta kekuasaan, maka mereka faqad khana Allah wa rasul. Mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Apakah ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan Rasul? Enggak ada. Itu Pengkhianatan? Manusia paling buruk, kurang ajar. Nah, iya. Jadi tidak semua ulama itu kepercayaannya Rasul. Faidal mahibulina wa yukhalitu sultan, wa yukhalitu salatin. Dan ulama yang menjadi kepercayaan Rasul itu selama dia tidak cinta dunia dan tidak bergaul dengan penguasa. Nah, di sini ada ta'lik. Nanti sekarang sih kita yang ulama jadi penguasa. Iya, enggak, bukan berarti begitu. Ada ta'lik. Jadi maksudkan bergaul dengan penguasa di sini adalah ulama-ulama, kiai, ustadz atau habib dekat dengan penguasa, tetapi tidak menasehati mereka. Begitu. Harusnya ulama, kiai, para habaib itu dekat dengan penguasa, yakni liyu'tin nasihat, untuk memberikan nasihat. Liyu'til irsyad, untuk memberikan petunjuk. Ini loh, yang benar itu begini. Kamu salah, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jangan dekat dengan penguasa membenarkan yang salah dari apa yang dilakukan oleh para penguasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Berpikir tentang ulama atau mengatakan kata ulama itu sudah pasti yang dimaksud adalah tokoh-tokoh agama yang memiliki dan menguasai ilmu. Ada ulama yang benar-benar lurus sesuai dengan ilmunya, ada ulama yang mengendarai ilmunya untuk mencapai tujuan dunia semata-mata. Ada ulama yang mengejar, yaitu ada ulama yang mengejar keinginan sesuai dengan perintah agama, perintah Islam, perintah Nabi. Ada ulama yang menyelewengkan wewenang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ada ulama dengan ilmunya untuk menipu umat. Jadi al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maka kalau yang dimaksud pewaris Nabi adalah ulama yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi, ulama yang menjalankan perintah Nabi, ulama yang tidak menyelewengkan ajaran Nabi, ulama yang tidak korupsi terhadap sunnah-sunnah Nabi, ulama yang tidak memanipulasi ajaran-ajaran Nabi, ulama yang lurus berjalan di atas jalan yang ditetapkan oleh Allah, jalan yang ditetapkan oleh Rasulnya. Bukan ulama yang mengada-ngada, bukan ulama yang hanya pandai menciptakan dongeng, bukan ulama yang sekedar bisa bercerita meskipun dasar-dasar kisahnya itu palsu,
tidak didasarkan kepada kisah-kisah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal inilah tidak heran jika kelak kemudian ada ulama yang mengharamkan barang yang halal, menghalalkan barang yang haram. Apalagi kalau ulama ini menjadi bagian dari kekuasaannya. Bisa saja yaitu menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Sebagaimana peristiwa yang terjadi di zaman Mu'tazilah. Akhirnya akidah pun dirubah sesuai dengan keinginan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah yang berkuasa. Nah, sekarang ini tidak sedikit juga ulama yang berpikir sebagai orang-orang yang mendapatkan amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jalannya tersiok-siok, tidak sebagaimana yang menjadi harapan Rasulnya. Banyak berbuat bid'ah, menyuburkan praktek syirik di mana-mana. Padahal mereka tahu ayat innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kegelapan yang besar gitu. Artinya mereka sangat mengenal ayat-ayat syirik. Kalau dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, siapa yang kemudian menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya kecuali musyrikin. Musyrikin bukan orang yang tidak kenal Tuhan, mereka kenal Tuhan, tetapi orang yang tidak puas kalau hanya minta kepada Allah semata, sehingga menciptakan Tuhan kedua sebagai perantara mereka bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai perantara mereka untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Lah biasanya mereka itu orang-orang soleh dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian istilah ulama, kalau di zaman Rasulullah itu jelas arahnya memperjuangkan tauhid, memperkenalkan tauhid, memperkenalkan ibadah sesuai dengan praktek Rasulullah, memperkenalkan ibadah sesuai dengan praktek nabinya gitu. Memperkenalkan ibadah sesuai dengan praktek yang diajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak dilakukan oleh mereka. Nah, kalau hal ini menjadi titian setiap ulama di dalam mengembangkan wawasan dakwah, maka umatnya benar-benar bertauhid, tidak sebagaimana yaitu umat-umat yang tidak matang dengan keislamannya, Islam abangan dan sebagainya. Yang sekarang ini ada kelompok yang melakukan pembenaran terhadap praktek-praktek syirik. Orang-orang yang berilmu juga tentunya, mereka tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada Rasulnya, karena merasa benar dengan tindakannya yang salah itu, menyuburkan praktek-praktek syirik di mana-mana, praktek-praktek bid'ah di mana-mana, dianggap sebagai salah satu solusi di dalam Islam ketimuran atau Islam Nusantara ya. Itu yang tentu saja sangat kita prihatinkan. Ya, jangan salahkan kalau kemudian banyak ulama selalu mendukung program-program haram. Ini satu contoh sebagai Holy Wing ya. Holy Wing ini ada ulama yang keluar-keluar membenarkan sikapnya mereka yang di Holy Wing ini. Ada juga ulama yang menolak sikap Holy Wing. Ini pertanda bahwa ada ulama penjilat, ada ulama yang berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Ulama penjilat dan tidak penjilat ini sejak dahulu kala memang terjadi. Dari pemerintahan Islam ke pemerintahan Islam sampai ke pemerintahan Islam terakhir di Turki itu tidak sepi antara ulama penjilat dan ulama penentang. Jadi ada ulama yang adalah ulama yang pro, ada ulama yang kontra gitu.
Ada ulama yang anti, ada ulama yang mendukung. Ini akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi ada jalan setan, ada jalan Allah. Dan itu Al-Quran. Jadi tidak heran jika dunia ini akan selalu ada perlombaan ke arah yang negatif. Mereka yang tidak menyukai sunnah Nabi dan menyuburkan berbagai macam ajaran bid'ah. Ada yang positif, selalu memperjuangkan sunnah Nabi, dan itu menjadi sunnatullah. Kan karena memang tidak mungkin semua orang masuk surga, ya. Kecuali karena mereka menolak, gitu. Ya. Kan Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Manhum ya Rasulullah, siapa yang menolak? Yaitu orang yang menentangku, yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak suka dengan sunnah Rasulullah, suka dengan yaitu praktek-praktek bid'ah. Jadi tidak suka dengan praktek Rasulullah, tapi lebih suka dengan praktek-praktek bid'ah, melegalkan perbuatan bid'ah di mana-mana. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk pada pengikut ulama-ulama su, ya. Ulama-ulama yang menggadaikan agama hanya untuk kepentingan golongan dan individu. Tapi kita cari ulama-ulama yang memang benar pembela kebenaran. Karena memang yang disebut kebenaran itu pahit. Jadi al-haq itu bisa disampaikan oleh orang-orang yang benar walaupun sendirian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.